kita melakukan satu perbuatan dosa. Jadi masa yang kita duduk di majelis ilmu ini, entah berapa waktu kita duduk di majelis, berarti Allah singkirkan pada waktu itu kita daripada perilaku perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karunia yang paling besar. Selain daripada itu, malam ini adalah malam tawakuf sementara pengajian bulanan kita. Mudah-mudahan dengan ditutupnya sementara menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, harapan kita agar sejak dari ini Allah berikan tambah semangat untuk kita ibadah. Allah masukkan kita di waktu bulan suci Ramadan. Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Allah sehatkan, Allah berikan rizki yang cukup, yang halal, yang banyak, sehingga tenanglah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum dibaca Al-Fagir ingatkan, Ahad esok Majelis Taklim Al-Busra mengundang kepada antum untuk dapat melaksanakan yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang punya waktu luas, karena acara Isra Mi'raj ba'da zuhur, paginya bagi antum yang ada waktu bisa hadir di tempat kediaman Al-Fagir untuk membaca burdah dari setengah 10 sampai jam 11. Selesai kita makan siang bersama, sholat zuhur, baru kita masuk ke Majelis Taklim Al-Busra. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita. Allah berikan rezeki yang cukup untuk kita bisa sampai di dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir yaitu penutupan secara keseluruhan Majelis Taklim yang Al-Fagir pimpin, yang akan dilaksanakan pada 16 Februari, Senin malam Selasa ba'dal Isya. Bagi antum juga yang punya kesempatan waktu, ya, tidak ada hal yang mengganggu, apakah kita masih dalam pekerjaan atau dalam hal apa yang kosong, silahkan hadir. Kita bisa berkumpul dengan kawan-kawan kita dari beberapa majelis taklim. Itu saja yang perlu disampaikan. Mari kita lanjutkan pembacaan Jawahir halaman 45, baris ketiga dari atas, benar ya? Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanfa'ud du'a'u ad-da'iya awil mad'uwalah wa hal yasilu sawabu sadaqatil hayyi ilal mayyiti idza khudiya uhdiya kali ya, idza uhdiya lahu dzalika innas sadaqata amrun marghubun fi wad du'a wa tadarru'a ila Allah ta'ala matlubun wa kilahuma nafi'un indahu ta'ala lil hayyi wal mayyiti halin na'imul jannati ruhaniyun am jismaniyun wa kadzalika azabun nari kaifa huwa wa hal huma daimani am yanqati'ani innal jannata tastamilu ala na'imaini ar-ruhani wal jismani war-ruhaniyu litalazzudir ruhi kat tasbih wal ibadah wa ru'yatillahi ta'ala wa i'lamihi
biridahu anhum wal jismaniyu litaladdudil jismi kal akli wasyurbi wan nikahi wan naru tastamilu alal azabi al jismani wal azabir ruhani wan na'imu wal azabu fihima daimun la yanqati'u abada wa ahluhuma khaliduna fihima wa huma maujudatanil an. Iya, selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bentuk pertanyaan, hal yanfa'ud du'a ud-da'iya awil mad'u walah. Apakah bermanfaat satu doa ya bagi orang yang berdoa? Ya, kalau bahasa singkatnya, manfaat gak sih doa? Ya. Awil mad'u walah, atau kepada orang yang didoain. Manfaat gak itu doa? Ya, doa kita manfaat gak untuk orang yang kita doakan? Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Hal yanfa'ud du'a ud-da'iya awil mad'u walah. Apakah manfaat ya doa dari orang yang berdoa atau kepada orang yang didoakan? Manfaat gak doa tersebut untuk orang yang kita doakan? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, wahal yasilu sawabu sadaqatil hayyi ilal mayyit. Apakah sampai pahala doa, pahala sedekah ya orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia? Idza uhdiya lahu dzalika, jika dihadiahkan yang demikian itu kepada orang yang meninggal dunia. Kan kita bersedekah namanya, ngumpulin orang ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai hari ketujuh. Bahkan sampai 40 hari. Ada juga yang melaksanakan 100 harinya ya. Itu namanya sedekah. Ya, nah itu pertanyaannya seperti itu. Apakah sampai pahala sedekah orang yang hidup kepada orang yang mati? Ya, kita kumpulin, undang tetangga, famili, kita tahlil. Ya, sampai nggak tuh pahala sedekah? Walau bisurbi ma'in, meskipun hanya sekedar seceguk air. Ya, itu namanya sedekah. Yang jadi pertanyaan, hujan ya, alhamdulillah, bagus sudah sampai. Kalau nggak nyampe. Jadi itu pertanyaannya. Maka jawab di sini, innas shadaqata amrun marghubun fi. Sesungguhnya sedekah itu adalah perkara yang dianjurkan. Sedekah itu dianjurkan. Hadis-hadis Nabi tentang sedekah luar biasa. Sekurang-kurangnya yang kita tahu, as-sadaqatu tadfa'ul bala, benar gitu ya? Masya Allah. Itu amrun marghub, perkara yang anjurkan. Itu marghub. Sangat dianjurkan oleh syariat agama. Ya. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang zakat itu adalah ya masalah sedekah juga ya, dan seterusnya. Ya, kita nggak bahas yang itu. Yang penting kita tahu bahwa sedekah itu adalah amrun marghubun fi,
perkara yang dianjurkan di dalam syariat agama. Jadi ketika kita bersedekah, ngundang orang tahlil, ya ada rezeki kita keluarin makanan, ya itu sedekah yang kita niatkan pahalanya untuk ahli kubur kita. Karena masyarakat sudah datang, didoain, dibaca tahlil, baca yasin, ya Allah, setiap huruf ya yang dilahirkan dari bacaan suratul yasin, Allah ganjar pahala apa yang diniatkan oleh seseorang, yang pahalanya itu nggak mengurangi pahala orang yang membaca, dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Ya, kalau gitu nggak dapat apa-apa dong Ustaz. Nggak jadi kurang. Ya, jangan hitung-hitungan itu. Nggak jadi kurang. Ya, pahala untuk kita yang baca dan untuk orang yang kita niatkan pahala tersebut. Itu dikatakan amrun marghub. Adapun doa wa tadarru'a ilallah subhanahu wa ta'ala matlubun. Adapun kita berdoa atau tadarru'a dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala matlubun. Ya, kalau bahasa kita kita disuruh berdoa, ud'uni astajib lakum. Ya, kita disuruh sama Allah. Ya, disuruh. Ada perintah untuk kita berdoa kepada Allah. Jangan diam aja, minta sama Allah. Ya. Kan Ustaz, Allah tahu. Ya, kita nggak ucapin juga Allah tahu. Benar, diucapin lebih bagus. Ya, coba kita sama orang tua kita. Kita pengen kawin, diam aja. Ya, pagi-pagi nyemplung ke kolam. Kenapa sih lu? Nyemplung ke kolam? Pikirin aja Pak, begatel nih Pak. Coba ngomong Pak, saya udah umur nih Pak. Ya, daripada tiang listrik Pak. Saya pengen nikah Pak. Kalau ngomong kan orang tua girang ya. Ini kagak, ngambek, jedotin sana, jedotin sini. Ngomong. Jadi sampaikan permohonan kita kepada Allah. Karena itu disuruh oleh Allah. Matlubun katanya disuruh. Ud'uni astajib lakum. Dipastikan pasti Allah akan menerima doa kita. Ya. Ustaz, sampai sekarang doa ana belum juga terkabul Ustaz, permohonan ana. Jangan khawatir. Allah lebih tahu permohonan doa kita. Ya, kalau Allah berikan ke alam dunia, ente lupa diri. Allah simpan sudah, lebih baik di akhirat aja. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatina minha lidunyahu wa sab'ina minha li akhiratihi. Luar biasa. Allah berikan 30% dari doa apapun yang kamu hajatkan kepada Allah, kamu sampaikan, 30% Allah berikan. Ya, buktinya apa? Itu buktinya ente masih panjang umur. Buktinya Allah kasih sehat. Buktinya ada aja rizki setiap hari. Bahkan 3 hari sehari kita makan, itu berkah daripada doa kita. Jangan kira permohonan kita kan anak pengen kawin, bukan masalah makan Ustaz, balalo. Iya, kawin nggak makan kata bini, modal biji lo bang. Bisa. Nah, jadi Abdul kacau nerangin begini. Ya, dah mohon aja sama Allah, sampaikan aja. Ya, hasil bukan urusan kita, hasil terserah Allah. Tuh, begitu caranya. Jadi enak. Yang penting udah disampaikan, kayak kita demen perempuan, yang penting udah ngomong kan gitu ya. Terserah dia mau kagak. Mau aja syukur, enggak mesti banyak. Mesti banyak no di Bambon. Ya. Wakilahuma gitu ya, benar ya. Dan keduanya,
Ya, sedekah maupun doa itu nafiun indahu ta'ala. Sangat bermanfaat di sisi Allah. Sedekah pasti manfaat. Itu perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bersedekah. Iya. Kemudian nafiun indahu ta'ala lil hayyi awal mayyit, manfaat bakal yang hidup maupun yang mati. Ya. Jangan ragu dengan sedekah kita. Jangan ragu dengan permohonan doa kita. Terus jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti bersedekah. Karena keduanya manfaat untuk diri kita dan manfaat juga kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi air yang kamu suguhkan di dalam cara tahlilan tersebut, ya, atau saat ini menjelang Ramadan, ya, rawahan, ya, kita kumpul sama keluarga, kita ada yang bawa ini makan bersama-sama, selesai acara tahlil, ya, kita sampaikan hajat kita kepada Allah, kita doakan keluarga kita yang telah meninggal dunia, semua sedekah kita diterima oleh Allah. Dan tuntutan kita, permohonan kita kepada Allah yang tadi dikatakan tadarru, permohonan pasti Allah terima. Dah selesai. Pertanyaan kedua, hal naimul jannati ruhaniyun am jasmaniyun jismaniyun? Apakah nikmat surga Allah Subhanahu wa taala dapat dirasakan secara ruhi, secara roh saja, atau secara jasmani, atau keduanya? Dirasakan oleh jasmani dan rohani. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah nikmat surga itu dirasakan secara rohi saja atau secara apa tadi? Jasmani, secara fisik, itu ya, secara fisik. Iya. Wa kadzalika adzabun nari. Begitu juga azab neraka. Kaifa huwa? Bagaimana dia? Apakah dirasakan oleh fisik atau dirasakan oleh ruh saja? Ya, jadi pertanyaannya sama tuh. Surga, nikmat surga dapat dirasakan dengan ruh saja atau jasmani saja? Begitu juga neraka jahanam, apakah dirasakan hanya ruh saja atau jasmani saja? Ya. Kaifa huwa, katanya, bagaimana dia? Maksudnya apakah dirasakan oleh ruh dan jasad? Ya, jadi dua-duanya dipertanyakan tuh. Itu pertanyaan yang kedua. Maka jawab di sini, masih terus ya. Ya, pertanyaan keduanya, wahal huma daimani am yanqati'ani? Apakah ya keduanya, ya, nikmat surga dan siksa neraka itu akan daimain, yaitu abadi, kekal abadi. Ya, nikmat surga itu apakah kekal abadi? Begitu juga siksa neraka apakah kekal abadi? Atau yanqati'an, atau terputus, ada masanya. Misalkan kita masuk surga, ya, masuk surga, ya, setelah masa yang panjang, wah, udah selesai ente, deh keluar lagi ente. Misalkan seperti itu, nggak dapat nikmat lagi, nggak dapat pelayanan nikmat di surga lagi. Apakah seperti itu? Begitu juga neraka jahanam. Apakah masa misalkan vonis 50 tahun di neraka jahanam, jika selesai berarti selesai, udah, ya, di neraka nggak disiksa lagi. Apakah seperti itu? Nah, ini pertanyaannya, yang kedua seperti itu. Apakah keduanya itu abadi atau terputus? Ya, jelas pertanyaannya, ya. Maka jawab di sini, innal jannata tastamilu 'alan na'imaini ar-ruhani wal jismani. Bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu meliputi, ya, meliputi dua kenikmatan. Jadi
Surga itu meliputi dua kenikmatan. Nikmat yang dapat dirasakan oleh ruhani wa jismani, juga dirasakan oleh ya jasmani, ruhani dan jasma. Oh. Iya. Coba kalau kita dapat nikmat ruhani, ya paham nggak nikmat rohani? Ente pernah mimpi? Mimpi enak pernah ini kayak nggak pernah ngimpi kan? Ya, nggak tuhnya kelejetan sendiri. Itu nikmat rohani. Ya secara fisik ente nggak berhubungan, tapi nikmatnya dapat nggak? Oh, makanya orang kalau yang nggak mau kawin kan begitu. Emang modalnya kagak? Ya Rob, ngimpi aja Rob. Nggak pakai modal. Iya. Itu secara ruhi, secara jadi nikmat surga Allah Subhanahu wa taala meliputi dua nikmat, baik dirasakan dengan ruhani maupun jismani. Kemudian farruhaniyu adapun secara ruhi, secara ruh litaladzuzir ruhi. Litaladzuzir ruh yaitu ruh dapat merasakan kelezatan. Ruh merasakan kenikmatan luar biasa. Ya, katasbih. Seperti bertasbih. Nah kita kan di dunianya bertasbih belum merasakan nikmat, tapi mereka aulia ulama Allah, ya Allah kalau sudah bertasbih nikmat, kita belum merasakan. Jadi sulit untuk merasakan surga, sulit kita. Orang-orang yang punya pangkat di sisi Allah, dia udah rasakan di dunianya aja udah dapat surga dia. Dia bertasbihnya nikmat luar biasa, makanya dia nggak dengar apa-apaan. Kalau kita kan duit recehan jatuh nengok. Udah sampai meremer. Duit logaman jatuh inget. Dah enggak tega ngomong. Ya, jadi belum dapat nikmat. Ini di alam surga tuh. Makanya di alam surga semuanya orang bertasbih karena nikmatnya luar biasa. Tuh, nikmatnya ruh. Dia nikmat bertasbih. Sungguh dia menikmati semua pelayanan yang luar biasa. Ya. Dari bidadari, dari malaikat kita dilayani, makannya, minumnya, segala-galanya nikmat luar biasa. Mau kemanapun Anda. Ya. Masya Allah. Mati aja deh. Ini nggak bisa ceritain. Saking nikmatnya luar biasa. Ya. Begitu juga ibadah. Ya, taladzuzir ruh, nikmatnya, kenikmatan yang dirasakan oleh ruh yaitu al-ibadah. Ya. Nah, kita bisa masukkan tuh di alam dunia. Sudahkah kita nikmat dalam ibadah? Ya, kita ini susah. Ya, kita lihat deh imamnya siapa nih? Ya dia. Waladhdallin main. Dari saking gedek itu imam. Bagaimana nikmat itu ibadah? Ya Allah. Ada yang cempreng waladhdallin. Amin. Ya. Ya, jadi kita bisa hadirkan kenikmatan surga itu di dalam ibadah. Ketika seorang dapat nikmat dalam ibadahnya berarti itulah surga. Masya Allah. Makanya para ashab Rasul yang mereka itu perang, dipanah, ditombak dan lain-lain, ya cara pengobatannya Rasulullah perintahkan laksanakan sholat. Cabut tombak dari tubuhnya, nggak ada rasa apa-apa. Kalau kita kesenggol temen aja, apa sih lo? Lagi sembahyang nggak nyaut.
Ya Allah, berarti kita belum merasakan nikmat di dalam ibadah. Iya. Kita dengar apa aja. Di saat-saat ibadah kita dengar apa aja. Kalau mereka para aulia ulama salihin, ibadahnya sudah antara dirinya dengan Allah, yang lainnya nggak pernah ada. Ya, itulah kenikmatan ibadah. Ini semuanya ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga daripada kelezatan ruh, kenikmatan yang Allah berikan kepada ruh selain bertasbih dan ibadah, ru'yatullah taala. Ya Allah, nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa taala. Kan kita nggak bayangin bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang katakan wujuhu yauma idzin apa? Nadhirah. Lihat tuh orang-orang mukmin, wajahnya berseri-seri. Ya, wajahnya berseri-seri. Kenapa? Ya. Kenapa tuh dia berseri-seri? Terus kelanjutan apa? Wujuhu yauma idzin nadhirah. Lisa'yiha. Pada nggak ada yang hafal. Ya. Ya, li rabbiha nazirah, karena memandang kepada wajahnya berseri-seri. Tuh orang-orang mukmin. Masya Allah, makanya ahli neraka jahanam melihat dari kejauhan tuh, ya, gemerlapnya wajah orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin hiburannya itu nanti ada di pinggiran neraka. Dia ngeliatin, mampus lo ya. Lo dulu enak-enakan lo. Lo pakai pici kayak kain kata orang kampung. Sekarang lo rasain lo, keren gak gua? Nggak apa-apa, nanti bebas di neraka jahanam, hinakan sehina-hinanya. Masya Allah. Tapi jangan sekarang. Jadi nikmat yang Allah berikan bagi ruh, ya, nanti di dalam surga adalah memandang kepada Allah. Masya Allah. Terus mana lagi tadi? Wa'i'lamihi kali. Hah? Tadi ru'yatillahi ta'ala, memandang kepada Allah. Terus kelanjutannya wa'i'lamihi biridahu anhum. Ya, dan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberitahu akan keridhaannya kepada penduduk surga. Ya Allah, diumumin sama Allah, ya, aku ridho kepada kalian. Kalau Allah udah ridho gimana? Oh, udah rapi sudah. Udah nikmat yang sangat luar biasa apabila orang telah, ya, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah, jangan panjang-panjang, ini masih banyak pelajaran yang akan dibaca. Kemudian wal jismaniyu bitalazzuzi al jismi. Ya, benar. Nah, secara jasmani juga mendapatkan kenikmatan secara jasmani, ya, seperti al akli. Ya Allah, nikmatnya makan. Kalau kita kan di dunia makan hati-hati, ya. Makan ini baru, makan ini melilit perut. Nggak enak. Makan ini nggak berani, makan ini nggak berani. Ya seperti aneh ini udah hati-hati, perut aneh udah rusak. Makan ini nggak, paling makan karpet goreng dah. Masya Allah. Nikmatnya makan di alam surga luar biasa. Belum selesai itu nikmat yang dimakan disusul dengan makanan yang lain,
bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Ya, makanya berusaha keras biar menjadi ahli jannah. Harus berusaha keras. Ya, sebagaimana kerasnya kita menuntut dunia, pontang-panting. Kenapa nggak pontang-panting untuk masuk ke dalam surga? Begitu dong, jadi orang harus pontang-panting. Mau masuk surga jangan leha-leha. Ya, yang penting ikut tahlil Ustaz. Kan lumayan MBG. Ya, ya, semangatnya mentahlil doang. Harus ibadah yang benar-benar, sungguh-sungguh, baca istighfar, baca salawat, baca tasbih, baca zikrullah dan lain-lain. Ya, rasakan nikmatnya ibadah ketika menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Ada sentuhan di hati kita, getaran di hati kita, kita menyebut nama Allah. Dah, kita lanjutkan lagi. Wasyurbi begitu juga. Ya, kita minum di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nikmat dapat ya cangkir daripada Rasulullah. Ketika kita selesai melewati Shiratal Mustaqim, di sana ada telaga Rasulullah yang dikatakan telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana Rasulullah tunggu dengan para sahabat dan cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berpesan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Ali, kepada cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, berikan kepada orang yang kamu cintai. Hati-hati kalau sudah begini. Ya. Jangan benci kepada sahabat siapapun dia. Karena enggak akan pernah kita mendapatkan air telaga dari Rasulullah. Kalau seorang sudah tidak mendapatkan air telaga dari Rasulullah SAW, dipastikan orang itu nggak ada haknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, nasallallahu salamah. Tapi mustahil orang yang nggak akan menerima air itu mampu melewati Shiratal Mustaqim, nggak ada, dusta. Ya, pasti dia orang-orang yang berhak menerima hukuman daripada Allah, yaitu neraka jahanam terlebih dahulu kalau dia muslim. Begitu juga an-nikah. Nikmatnya nikah. Paham nikah? Tanya pada diem. Nikmatnya nikah, ya. Secara jasmani. Ya, kita kan di dunia udah 4 benar bini kita. Iya, perasaannya pengen tukar tambah aja. Oh, di sana luar biasa istri kita, nggak ada yang lebih cantik kecuali istri kita. Makanya pertahankan, biar 4. Pertahankan. Luar biasa. Alhamdulillah. Allah sudah halalkan, Allah nikahkan, artinya dihalalkan oleh Allah dengan bidadari yang Allah berikan sebagai dayang-dayang Anda, sebagai pelayan. Ya, sebagaimana kalau bahasa di dunia ini ya budak-budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Ya, halal sudah, nggak pakai nikah lagi. Ya. Tapi gimana Ustaz, yang aneh yang orang yang nggak pernah nikah di dunia nanti dinikahin di akhirat tuh. Tuh, Masya Allah, jangan khawatir, ada Iwan Boyo nggak? Jangan khawatir, doi. Jangan khawatir, laku bakalan loh. Jadi nikmat yang dirasakan oleh jisim yaitu al-akal wasyurub wan nikah. Ya, luar biasa. Ya, Al-Fakir pengen ceritain sebenarnya permasalahan laki-laki, kekuatan laki-laki, ya, terhadap wanita. Ya, kita ini laki-laki, ya. Kekuatannya 40 kali lipat daripada laki-laki di alam lodo.
Hebat, luar biasa Allah kasih. Dah jangan ntar pengen lagi. Alhamdulillah. Makanya mereka tuh aulia ulama salihin, dia tahu kenikmatan surga begitu dikejar habis-habisan. Hebat mereka. Nah kita pengen masuk surga tapi nggak bekerja keras. Bagaimana kita pengen mencapai kehidupan dunia yang nikmat tanpa usaha yang keras? Bohong. Ya jungkar balik orang kepengen jadi orang kaya, jungkar balik sudah, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Begitu juga orang yang kepengen surga, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya, ada masanya orang nikmat ibadah, ada masanya Allah capek juga ya. Nah, begitu fluktuasi. Ya, terus berjuang sampai Allah ridho kepada kita. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wan naru tastamilu 'alal azabi al-jismani. Ya, begitu juga neraka meliputi yaitu azab jasmani wal azabir ruhani. Iya, sama tuh. Surga begitu, neraka juga begitu. Meliputi azab secara yang dirasakan secara jasmani maupun azab yang dirasakan secara ruhi. An-na'imu wal azabu fihima ya daimun. Ya. Adapun nikmat dan azab ya fihima ya artinya nikmat surga dan azab neraka jahanam ya keduanya itu daimun. Ya, nikmatnya abadi. Azabnya pun abadi. La yanqati'u abada. Tidak akan terputus selama-lamanya. Ya, enggak akan terputus. Jadi nikmat surga Allah tidak akan terputus abadi. Ya, begitu juga siksa neraka jahanam itu abadi, la yanqati, enggak akan terputus abada selama-lamanya. Wa ahluhuma, dan penduduk kedua ahli surga dan ahli neraka khalidun. Mereka yaitu selama-lamanya fihima, di dalam surga maupun di dalam neraka. Itu bagi siapa Ustadz yang khalidun? Ya orang kafir. Kalau muslim kan enggak, diyanqati kalau muslim. Ya, masanya sudah apa? Kalau hukumannya 5 tahun sudah selesai, diangkat masuk ke dalam surga. Kalau orang kafir, la yanqati. Ya, abadan. Enggak akan terputus siksa itu selama-lamanya. Wa ahluhuma, dan penduduk surga dan penduduk neraka itu khalidun. Keduanya kekal. Fihima, di neraka maupun di dalam surga. Wa hum maujudatanil an. Sejak itu ya diciptakan oleh Allah surga dan neraka, ya setiap manusia yang meninggal dunia yang dia tidak beribadah kepada Allah, langsung Allah jebloskan ke dalam neraka. Jadi neraka sudah banyak penghuninya. Makanya Rasulullah bisa ceritakan tentang penduduk neraka jahanam. Ya Allah, bagaimana perempuan ya yang lidahnya diulur, ya buah dadanya digantung, walhasil apa tuh penyebabnya dan lain-lain diceritakan oleh Rasulullah. Berarti benar bahwa surga dan neraka itu ya penghuninya sudah ada, maujudatanil an, sudah ada. Ya, sudah ada penghuni-penghuninya. Ya. Siapa itu penghuni-penghuni surga? Itu bidadari penghuninya. Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Ya. Para anbiya wal mursalin mereka belum masuk surga, mereka ditempatkan di langit-langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah cukup dulu ya, panjang benar ini riwayatnya. Ya Rasulullah